Sementara itu, berita tentang mob yang menang melawan Teruki telah beredar luas ke SMP-SMP lain, dan membuat mob punya julukan si kaos putih beracun. Dan para anak-anak geng sekolah lain akan mengincar mob untuk bergelut bersamanya. Balik ke Shinritsu, Ekubo menjelaskan dirinya yang berhasil bangkit lagi, tapi dengan kekuatan yang kena nerf. Lalu ia memberitahu soal mob yang merupakan partnernya. Lalu Ekubo langsung mengetes kekuatan Ritsu yang baru bangkit itu. Setelah itu, Ekubo menghasut Ritsu untuk join dengannya, dan akan membuat Ritsu bisa ngalahin abangnya. Tapi dengan syarat, ia harus mau dirasuki oleh Ekubo. Dan di saat ngumpul makan malam, Ritsu masih kepo dengan menggunakan kekuatannya. Lalu Ekubo menipunya dan merasuki tubuh Ritsu. Tapi, Ekubo nggak bisa ngendalin jiwa Ritsu karena kekuatannya kena nerf. Di keesokan harinya di sekolah, Ritsu dan Kamuro menemui seorang preman. Lalu Ritsu langsung menuduh preman itu kalau ia melakukan pencurian. Dan sekolah pun menjadi tempat yang aman, tapi membuat Kamuro menjadi tergila-gila dimabukkan oleh kekuasaan, atau justru membuat jadi tekanan pikiran seperti Ritsu. Setelah pulang sekolah, terlihat kekuatan Ritsu yang makin menjadi, dan sumbernya adalah penyalahgunaan dan rasa bersalahnya. Di keesokan harinya, Ritsu pergi ke lab untuk menunjukkan kekuatannya. Setelah di jalan pulang, ia bertemu dengan seniornya yang tak terima karena dituduh oleh Ritsu. Langsung, Ritsu memulai gelut itu dan menyerang seniornya yang membuat mereka tepar. Teruki yang melihat itu menceramahi Ritsu tentang penggunaan kekuatannya. Tapi Ritsu yang gak terima langsung ingin menyerang Teruki. Namun, Teruki menahan tangan Ritsu dan mengajaknya salaman, sekaligus menunjukkan kekuatannya yang dimilikinya. Langsung Ritsu pergi dari tempat itu, dan ia nggak mau terkalahkan. Sementara itu, si mob dipanggil oleh cewek yang mengajaknya untuk melihat sebuah vas. Namun, saat mob disuruh pegang, vas itu langsung jatuh dan hampir hancur, dan membuat mob dituntut ganti rugi. Lalu atasan si cewek itu datang menghampiri mob, dan menyuruhnya untuk menelpon seseorang. Lalu, datanglah Reigen untuk menjemput mob. Ia menggunakan skill ngomongnya untuk nggak bayar ganti rugi. Dan di saat mau cabut, mob memberi paham ke si cewek dan atasannya yang membuatnya ketakutan. Lalu sementara itu si Ritsu dan Kamuro sedang berbincang tentang tujuan berikutnya. Namun Ritsu merasa muak dan ia ngikut Kamuro karena ia lagi bosan aja. Lalu mereka berdua mendatangi klub body kekar dan melihat Tenga dengan muka suramnya. Musashi pun membela Tenga yang sebenarnya nggak berbuat apa-apa. Di tengah pembicaraan mereka, ada seorang anak sekolah lain yang mencari si kaos putih beracun mob. Ritsu meladeni anak sekolah itu hingga tepar. Di saat jalan pulang, Kamuro tidak menyangka kalau Ritsu berkelahi seperti itu. Lalu, ia terhenti karena anggota geng sekolah lain mengira Kamuro adalah si kaos putih. Si Kamuro yang gak tahu apa-apa, langsung dibuat bonyok oleh geng itu. Dan di hari esoknya, ia berbincang dengan Ritsu untuk menghentikan rencananya, karena Kamuro telah merasakan azabnya. Dan di saat jalan pulang, Kamuro bertemu geng lain lagi, yang membuatnya malah menjadi depresi. Di keesokan harinya, karena sekolah telah dibuat aman, Ritsu akan menghajar preman-preman sekolah lain yang akan datang. Benar saja, para geng sekolah lain berkumpul jadi satu, mengepung Ritsu di sebuah gang. Karena ia dikira adalah orang yang mengalahkan Teruki. Dan Teruki yang mengintip itu langsung melapor ke mob. Sementara itu, ada seseorang jaket ungu yang bernama Koyama sedang mengintai Ritsu dari atas. Dan Ritsu pun menghajar semua geng sekolah itu dengan kekuatan psikisnya. Lalu, mob yang sedang ngedate bersama Tome dihampiri Teruki yang melapor kalau ada yang mengatasnamakan dirinya. Mob dan Teruki pun langsung OTW ke sana dan menemukan si Ritsu sudah ngeratain semua musuhnya. Lalu Ritsu mengaku kalau itu adalah perbuatannya. Sebelum kekuatannya bangkit, ia sangat takut dengan mob dan berpura-pura mensupportnya. Karena Ritsu takut kalau mob menjadi stres dan kekuatannya keluar nggak bisa dikontrol. Tapi, kini ia berani menantang mob. Lalu, mob pun tidak marah dan justru meminta maaf kepada orang-orang yang tepar. Sementara itu di lab Kenji, seseorang dengan katananya yang bernama Sakurai telah menangkap semua pengguna psikis di lab, dan ia bekerja sama dengan si jaket ungu Koyama. Lanjut ke mob, saat ia mau dijadikan samsak oleh anak-anak geng itu, lalu Koyama terjun dari atas dan menghantam Ritsu. Saat mob yang kesal ingin mengambil adiknya balik, ia dibuat mental oleh Koyama. Lalu, ia membuat para anak geng SMP itu bersujud untuknya. Mob yang sudah bangkit, langsung menghantam Koyama yang membuatnya terkejut. Pertarungan itu pun terjadi, dengan Koyama yang mengungguli pertarungan, dan membuat mob tepar menjadi samsak tinjunya. Di saat Koyama ingin bergelut dengan Ritsu,
mob bangkit dengan tingkat emosi 100% yang membuat mampus Koyama. Sementara itu, anak-anak SMP itu baru sadar kalau yang mereka cari si kaos putih itu adalah mob. Saat Koyama ingin mengajar anak-anak SMP itu, mob bangkit kembali yang membuat Koyama langsung pergi membawa Ritsu. Lalu, Teruki dan Ekubo menghampiri mob dan membawanya ke kosannya. Kanjut. Mob yang sudah terbangun melihat Ekubo yang kembali muncul, dan mob menuduh kalau semua ini sebab Ekubo. Namun, Teruki memberi info orang yang tadi adalah bernama Koyama, berasal dari Ormas Sume yang berisikan ratusan orang-orang pengguna psikis. Mob pun tak takut dengan mereka dan ingin menghampirinya. Lalu, Ekubo memberitahu soal Ritsu yang belakangan kemarin mendatangi lab yang berisi pengguna psikis. Dan mereka bertiga pun OTW ke sana dan menemukan si Kenji pemilik lab. Lalu, mereka mengintegrasi tentang dirinya yang merekrut Shigeo Kageyama. Dan ia baru tahu kalau ia salah rekrut orang setelah mob memberitahu siapa dirinya. Sementara itu, Ritsu dan 5 anak psikis dari lab dibawa ke sebuah markas Sume yang tersembunyi di sebuah hutan. Balik ke scene mob, Teruki mengajak mob untuk membuat tim, karena cuma Teruki yang bisa dijalankan oleh mob sebagai sesama pengguna kekuatan psikis. Lalu, di tengah pembicaraan mereka, datang Terada dan 2 pasukannya untuk mencari mob. Teruki membuat Terada tersiksa untuk sebuah informasi tentang Ormas Sume. Dan Ritsu dan kawan-kawan dimasukkan ke penjara di bawah tanah. Lalu, Ritsu meminta tolong ke seorang pentolan bernama Muto untuk membebaskan mereka. Muto menunjuk salah satu anak psikis bernama Kaito untuk memberi paham kepadanya. Ia membawa Kaito ke sebuah lorong dan menyiksanya. Dan ia memperlihatkan keadaan Kaito setelahnya ke Ritsu dan kawan-kawan. Lanjut ke mob dan Teruki, mereka pergi bersama sebagai Terada menjadi GPS. Setelah mereka sampai, Terada langsung kabur dan menggunakan kekuatannya. Pertarungan Teruki dan Terada pun terjadi. Ia membuat Teruki terlempar-lempar dan tersudut. Lalu, mob yang melihat keadaan Teruki, langsung menggunakan kekuatannya yang membuat Terada tepar. Sementara Ritsu dan kawan-kawan merencanakan untuk kabur dari situ. Dan saudara kembar dari Kaito, bernama Daichi, memberi info tentang Kaito yang masih hidup. Lalu, mereka menggabungkan kekuatannya untuk membuka gembok sel itu. Dan Ritsu pun keluar dari situ dengan santai. Lalu, penjaga sel yang ingin menghajarnya, Ritsu menggunakan kekuatannya yang membuat 3 penjaga itu tepar semua. Setelah itu, Ritsu dan kawan-kawan mencari lokasi Kaito dengan bantuan anak psikis bernama Rei. Balik ke scene mob, mereka sudah mencapai pintu masuk. Lalu, ia mengalahkan 2 penjaga itu untuk salah satu dari mereka sebagai wadah Ekubo. Dan mereka pun menyusup ke dalam dan mengalahkan penjaga di sana. Dan di saat mob, Ritsu dan Ekubo ingin berpencar, Koyama langsung menunjukkan dirinya untuk bertarung menghabisi mob. Dan saat Koyama melanjutkan serangannya, mob dengan santai membuat Koyama seperti karambol, yang dengan cepat membuat Koyama tumbang begitu saja. Sementara itu, Ritsu dan kawan-kawan telah menemukan tempat Kaito, yang dimana di tempat itu para penjaga sedang berkumpul membicarakan sesuatu. Lalu Ritsu menyusup diam-diam ke dalam sana untuk membawa Kaito balik. Namun, keberadaan mereka segera diketahui oleh para penjaga. Saat mereka ingin menghabisi Ritsu dan kawan-kawan, para penjaga itu dihentikan oleh sepuh penjaga di sana. Ia menyuruhnya untuk membiarkan mereka pergi, karena si sepuh sadar kalau mereka bukanlah tandingan pengguna psikis. Lalu pindah ke scene Ekubo yang menyamar jadi penjaga depan. Ia ingin menuju ke sebuah ruangan. Namun, penyamaran ia diketahui oleh para penjaga yang memiliki kekuatan psikis. Pertarungan pun terjadi. Ekubo dengan EZ-nya meratakan penjaga itu. Lalu ia melihat-lihat ruangan eksperimen pembangkit kekuatan itu. Saat Ekubo terus ngebacot, datang pentolan Sume bernama Matsuo dengan peliharaan goibnya. Lalu Shin berpindah ke Teruki yang telah mengalahkan para penjaga. Ia sedang mencari info tentang Ritsu berada. Setelah itu, saat dia mau pergi, datang pentolan Sume bernama Miyagawa. Dengan kekuatan apinya, ia menyambut Teruki. Teruki dibuat kewalahan karena hanya bisa berlindung di dalam shieldnya dari kobaran api. Lalu Teruki dengan kekuatannya membuat api itu berbalik ke Miyagawa yang membuatnya menjadi matang. Setelah itu, Teruki yang ngerasa lega sedikit, datang 2 penolong lainnya yang bernama Muraki dan Sakura yang membuat Teruki pingsan. Lalu, Shin berpindah ke mob yang sedang dikerumuni oleh boneka-boneka milik pentolan bocil bernama Mukai. Dan terlihat Ritsu dan kawan-kawan ketahuan oleh para penjaga. Lalu Ritsu dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dan setelah itu, muncul seorang bocah dari anak pemimpin Sume bernama Sho yang akan bertarung dengan Ritsu. Sementara itu,
Mukai menemui pentolan yang bernama Tsuchiya dan menangis karena boneka-bonekanya dirusak oleh mob. Langsung Tsuchiya menghampiri mob dan bertarung. Pertarungan itu diungguli oleh Tsuchiya dengan fisik yang lebih kuat dibanding mob. Lalu saat ditanya kenapa si mob tidak melawan, mob hanya mengatakan ia tidak berani memukul wanita. Tapi Tsuchiya mengajaknya untuk bertarung dengannya secara adil. Balik lagi ke mob yang telah menumbakan Tsuchiya, sang ketua divisi 7 bernama Ishiguro, ia mengerahkan pentolannya bernama Takeuchi. Teruki memperingati Ishiguro tentang menghadapi mob. Dan benar saja, mob dengan mudah meneparkan Takeuchi. Lalu saat mob lanjut jalan, ia menemukan Ritsu yang pingsan. Lalu, muncul Moto yang menyiksa pikiran mob dengan kekuatannya. Tingkat emosi mob yang telah mencapai 100%, kekuatan itu tidak bisa ditahan Moto yang membuat dirinya pingsan bersama mob. Lalu, mob, Ritsu, dan Teruki dikumpulkan di suatu tempat. Dan sementara Ikubo dikurung di guci berisikan roh-roh milik Matsuo. Lanjut. Scene berikutnya memperlihatkan Reigen yang sedang OTW ke lokasi mob dengan melacak dari HP-nya. Sementara itu di luar markas, Reigen bertemu dengan para penjaga yang menghalanginya. Lalu dengan pedenya, ia membuat para penjaga-penjaga itu berpikir kalau Reigen adalah bosnya. Penjaga-penjaga yang kena akal bulus Reigen, mereka membiarkan Reigen masuk. Saat setelah masuk markas, ia bertemu dengan anak-anak psikis dari lab Kenji yang meminta tolong ke Reigen. Reigen yang mengetahui kalau mereka diculik, ia langsung menceramahi para penjaga. Lanjut ke mob yang sedang berbincang tentang strategi untuk kedepannya. Lalu, datang Reigen dan penjaga yang menemui mob. Mereka yang saling kenal membuat semuanya terkejut. Di saat Reigen ingin balik, ia bertemu dengan Ishiguro dan 3 pentolan. Saat Ishiguro tahu kalau Reigen hanya menipu, ia langsung menyerangnya yang tak bisa dilihat Reigen. Reigen pun menyuruh para penjaga yang sudah terlanjur percaya kepadanya untuk kabur. Tapi saat Reigen ingin kabur juga, ia dihadang keruntuhan bangunan. Lalu, saat mob dan Ishiguro berhadapan, mob terlihat tidak berdaya dengan kekuatan gravitasi milik Ishiguro. Lalu dengan cepat, Reigen menendangnya yang membuat Ishiguro terpental. Gertakan Reigen di awal membuat para villain menjadi emosi. Ishiguro mengeluarkan kekuatannya yang membuat apapun ketarik ke black hole-nya. Dan dengan kekuatan mob, ia menahan Reigen yang hampir kesedot ke black hole. Dan seketika itu, kekuatan itu meledak menghancurkan markas itu. Langsung Muraki menyerang Ritsu, dan Sakurai menyerang Teruki. Sementara mob dan Reigen menghadapi Matsuo dengan mudahnya mengeksorsis peliharaan goib Matsuo. Lalu Matsuo yang tak terima peliharaannya hilang begitu saja, ia memanggil peliharaan goib terkuatnya. Teruki dan Ritsu meminta mob untuk melawan mereka dengan kekuatannya. Tapi si Reigen malah meminta untuk tidak menggunakan kekuatannya untuk membunuh. Dengan kebingungannya, mob tak mau kehilangan orang-orang di sekitarnya. Lalu emosi mob telah meningkat mencapai 100%. Dan saat mob ingin berubah, Reigen menahannya dan membuat mob sadar. Lalu ia teringat di mana ia awal berjumpa dengan Reigen yang akan mengajari mob tentang menggunakan kekuatannya. Balik lagi ke pertarungan, mob telah melihat Reigen yang tiba-tiba tepar terkena tebasan Sakurai. Tapi tak lama dari itu, Reigen pun bangkit kembali dan tidak merasa kalau ia habis ditebas. Lalu, saat Sakurai mencoba memenggal kepala Reigen, tebasan itu tidak berefek apa-apa. Dan pedang Sakurai itu dengan mudahnya Reigen patahkan. Berikutnya, saat makhluk goib Matsuo menyerang Reigen, ia tidak berasa apa-apa. Dan dengan gampangnya, Reigen melenyapkan peliharaan Matsuo begitu saja. Lalu berikutnya, saat Muraki ingin menyerang menggunakan bayangan dirinya, dengan sekali hempasan Reigen, semua bayangan ilusi itu pun hilang. Dan kekuatan Reigen itu berasal dari saat mob mendengarkan perkataan Reigen sebelumnya. Ledakan energi yang tertimbun di tubuh mob berpindah sementara ke Reigen. Dan rasa terima kasih mob ke Reigen yang melebihi tingkat emosinya, yaitu 1000%. Lanjut ke Reigen yang dengan mudahnya menangkis kekuatan dari Ishiguro yang begitu kuat. Lalu, Ishiguro mengeluarkan jurus andalannya yang membuat Reigen terpental. Dengan sempat ia menyembuhkan dirinya, Reigen tiba-tiba bangun dan melempar Ishiguro yang membuat topengnya lepas. Lalu Sakurai yang menyerang Reigen, tapi nggak mempan itu justru beradu nasib. Begitu juga dengan Muraki yang nggak mempan menyerang Reigen, mereka berdua diberi siraman rohani oleh Reigen yang membuat mereka tersadar akan menjadi manusia yang biasa. Lalu muncul Ishiguro dengan muka agli basarnya yang memberikan alasan yang tak terima dengan perkataan Reigen. Lalu maupun memberi jawaban untuk perkataan Ishiguro. Ishiguro yang kesal langsung mengeluarkan kekuatannya untuk melenyapkan semuanya. Tapi, hal itu digagalkan oleh Sho yang datang. Dan ia pun melawan Ishiguro yang sudah tidak dianggap berguna lagi, hingga membuatnya tepar di dalam tanah. Lalu, setelah itu, Sho mengumumkan divisi 7 akan bubar, dan setelah itu, Sho pergi menghilang. Sementara itu,
Matsuo dengan pedenya mengeluarkan roh-roh dari gucinya. Namun, semua itu sudah dimakan Ekubo yang membuat kekuatannya kembali. Lalu, Reigen dengan sisa-sisa energi dari mob bisa melihat wujud Ekubo. Setelah pertarungan semua itu selesai, di keesokan harinya, Mob dan Ritsu menjalin kehidupan normalnya. Dan Kamuro yang meminta maaf ke Tenga dan kawan-kawannya. Dan Teruki yang akan melatih anak-anak pengguna psikis di lab Kenji. Lalu ada Ekubo yang akan membantu pekerjaan Reigen. Sementara itu, di reruntuhan markas Sume kemarin, Shio mendapat telepon dari bapaknya. Ia pun melapor kalau Divisi 7 sudah hancur lebur dengan ketua beserta pentolannya. Dan ia meminta bapaknya untuk balik ke Jepang. Oke, segitu aja untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video sampai habis. Karena anime ini ada season selanjutnya, kalian komen aja di bawah. Nanti aku buatkan voting lanjutan animenya. Ya udah, gitu aja. Sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe channel Uzumaki Film agar aku terus semangat membuat konten-konten selanjutnya. Arigato dan sayonara. Bujang!